Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Putri, NIM B10111171125. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu teori dari Simon Kuznets, pemenang Nobel tahun 1971. Langsung saja, Simon Kuznets berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang ekonomi. Artinya, apabila suatu negara bisa memenuhi serta menyediakan barang ekonomi seperti kebutuhan pokok masyarakat, maka negara tersebut bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang bagus. Terus, kenaikan kapasitas tersebut terjadi karena adanya kemajuan serta penyesuaian dengan berbagai macam keadaan sekarang, seperti penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologi. Tiga komponen tersebut sangat penting karena kenaikan output yang terus-menerus terjadi merupakan sebuah perwujudan dari pertumbuhan ekonomi serta merupakan tanda kematangan ekonomi dari negara tersebut karena sudah mampu menyediakan berbagai macam barang ekonomi. Yang kedua, negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi sekarang. Yang ketiga, penyesuaian dengan ideologi juga harus diperhatikan. Artinya tidak hanya teknologi saja yang diperhatikan, tetapi penyesuaian sikap juga harus dilakukan. Hal ini diibaratkan bola lampu tanpa listrik, yang artinya sebuah potensi ada tetapi tanpa input yang melengkapi, hasilnya tidak akan berarti apa-apa. Adapun ciri-ciri dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Kuznets, yang pertama, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat. Hal inilah yang sangat berpengaruh positif terhadap suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus. Akan tetapi, ada juga salah satu negara maju yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pendapatan per kapitanya tinggi. Seperti negara Prancis yang memiliki pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,5% saja. Dan pendapatan per kapitanya cukup tinggi, yaitu sebesar 13%. Ciri pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu meningkatnya sumber tenaga kerja dan modal yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan peningkatan efisiensi pada keduanya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas pada sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dari teori ini saya memberikan sedikit kritik karena teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan Kuznets tidak bisa berjalan baik di suatu negara berkembang seperti di Indonesia, karena di Indonesia sendiri laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita masyarakatnya tidak bisa berjalan positif karena bisa saja seperti negara Prancis memiliki pendapatan per kapita tinggi namun laju pertumbuhan ekonominya rendah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.